Kita bersyukur menjadi orang Kristen ada begitu banyak anugerah. Salah satu anugerah adalah puji-pujian. Dan itu tidak ada pada agama lain. Puji-pujian yang begitu sangat banyak, sangat indah, sangat beragam. Dan bahkan saudara orang Kristen memuji Tuhan itu bukan cuma di gereja, tapi bahkan juga di rumah duka. Kenapa saudara? Karena di rumah duka ada satu kalimat baik, iman itu tetap bernyanyi sekalipun di tengah kegelapan. Itu iman yang sejati, tetap bernyanyi sekalipun di tengah kegelapan. Jadi saudara, ketika orang sedang berduka cita, melalui puji-pujian orang bisa mendapatkan penghiburan. Kita bersyukur ya saudara ya, ada begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada orang Kristen sebagai anak-anaknya. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan bertepatan dengan hari Pentakosta. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saudara, saya teringat ada satu orang pendeta. Dia berkata, when I preach, I teach. Sebaliknya, when I teach, I preach. Saat aku berkhotbah, aku mengajar. Saat aku mengajar, aku berkhotbah. Saudara, kenapa dia katakan saat aku berkhotbah, aku juga mengajar, saudara? Karena kalau khotbah tidak mengajar, itu sangat disayangkan sekali. Jemaat tidak mendapatkan apa-apa. Lalu sebaliknya, pada waktu aku mengajar, aku berkhotbah. Kenapa saudara? Karena kalau cuma mengajar saja, itu kebanyakan dosen-dosen, saudara. Guru-guru kalau ngajar itu ngantuk, saudara. Kenapa? Karena dia nggak punya spirit khotbah. Dia nggak punya spirit bagaimana cara supaya siswanya itu bisa mengerti. Maka kemudian dia seringkali ngantuk kalau ngajar, karena nggak punya spirit khotbah. Nah saudara, saya harap waktu kita mendengarkan khotbah, kita juga simak baik-baik. Karena ada banyak ajaran yang akan kita sampaikan dari mimbar ini. Dan kemudian saudara, setiap ajaran itu pasti sangat-sangat penting sekali. Dan setiap kali saudara ketika ada orang berduka cita atau ada orang sedang mengalami pergumulan, doa saya selalu sama saudara. Itu apa? Semoga Tuhan memakai firman yang pernah dia dengar untuk menghibur dia. Semoga Tuhan memakai firman yang pernah dia dengar dan memberikan hikmat kepadanya untuk dia dapat mengatasi segala persoalannya saudara. Jadi saya tidak pernah doa, semoga Tuhan hibur dia. Tidak pernah saudara. Kenapa? Itu menjadi sesuatu kalimat tanpa makna. Bagaimana cara menghiburnya? Kita nggak ngerti, pokoknya menghibur. Saya nggak suka bikin kalimat-kalimat yang tanpa makna saudara. Saya suka bikin kalimat yang sangat realistis sekali. Maka ketika orang sedang berduka, orang sedang mengalami pergumulan, doanya sama saudara. Semoga Tuhan memakai firman yang sudah dia dengar selama ini. Dengan firman memberikan hikmat, dengan firman kemudian akhirnya menghibur dia. Itu selalu sama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, berikanlah kami telinga seorang murid, dan biarlah ya Tuhan firman juga akan mengubah kami, firman juga akan menolong kami ya Tuhan, dan firman juga akan memperkaya hidup kami, dan memperkaya pengenalan kami akan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan berkati dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Ada beberapa bagian saudara selalu siapkan Alkitab, karena saya akan sering membuka ayat-ayat saudara. Dengan membuka ayat itu adalah sebagai sesuatu dukungan dari apa yang dikhotbahkan. Kita membuka Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Kemudian sesudah itu ayat 8, 12 sampai 15. Sesudah itu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 11. Kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 secara bersama-sama terlebih dahulu. Sesudah itu ayat 8 saya, 12 saudara, kemudian 14 saya, 15 saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 bersama-sama. 2, 3.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ayat 8 saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mohon maaf, maksudnya 13, 14, 15. 13 saya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Kemudian kita lihat dari pasal yang kedua Kisah Rasul ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dimulai dari saya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali, saudara, dalam iman Kristen. Mengapa? Mengapa spesial? Karena hari ini adalah hari lahirnya gereja. Tadi liturgos sudah mengatakan ini adalah hari lahirnya gereja. Dan hari lahirnya gereja, saudara, bertepatan dengan hari Pentakosta. Pentakosta berarti adalah hari ke-50. Dan hari Pentakosta itu sebenarnya bukan hari raya umat Kristen, tetapi adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari penuaian atau hari panen, saudara. Orang Yahudi harus merayakan hari panen atau hari penuaian itu 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Itu bukan hari raya umat Kristen, adalah orang Yahudi punya. Maka saudara, di awal-awal gereja, belum ada gedung gereja, mereka beribadah di mana saja. Tetapi sesudah terbentuk sistem ibadah, maka mereka mulai mendirikan gedung untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Menganugerahkan Pentakosta itu sebagai hari lahirnya gereja. Dan kita juga bersyukur, saudara. Mengapa? Karena Yesus, saudara, dia pergi ke sorga, meninggalkan anak-anaknya. Tetapi saudara, dia tidak menjadikan kita sebagai anak yatim piatu. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 tadi, saudara,
Itu kemudian apa? Yesus pernah berjanji, dikatakannya, pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Yesus meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai anak yatim piatu. Karena Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan dan kemudian datang ke dalam dunia, saudara. Tidak meninggalkan anak-anaknya. Dan Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal, saudara. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Allah Roh Kudus, saudara, itu berperan, termasuk berperan di dalam penciptaan, termasuk berperan di dalam keselamatan, saudara. Bukan cuma pribadi pertama Allah Bapa yang mencipta, tetapi juga Roh Kudus juga, saudara, itu berperan dalam penciptaan. Bukan cuma Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tapi juga Allah Anak juga itu berperan di dalam penciptaan dan juga berperan di dalam keselamatan. Di dalam penciptaan, saudara, mari kita buka dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ini sudah muncul langsung 3 pribadi di dalam penciptaan. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama dengan suara yang tegas. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, Allah Tritunggal itu berperan di dalam penciptaan, saudara. Di dalam ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah peran dari Allah Bapa, saudara. Dan di dalam ayat yang kedua, itu adalah peran dari Allah Roh Kudus. Dan dalam ayat yang ketiga, itu adalah peran daripada Allah Anak. Allah Anak juga disebut sebagai firman, saudara. Berfirmanlah Allah. Saudara, kita tahu dari mana ya bahwa ayat ketiga adalah Allah Anak atau firman. Kita tahunya, saudara, dari Yohanes pasal 1 juga. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita buka Yohanes pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saudara, pada mulanya adalah firman. Di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, saudara. Dan kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini kalimatnya berbelit-belit seolah-olah, saudara. Ada satu orang dosen bahasa Indonesia dari sebuah universitas di Jakarta Barat, saudara. Kemudian dia bilang, ini ya ayat Yohanes 1 ayat 3, ini berbelit-belit. Secara tata bahasa ini berbelit-belit. Dia bilang, saudara, enggak perlulah pakai kalimat-kalimat tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Langsung saja segala sesuatu dijadikan oleh Dia, saudara. Titik. Tetapi saudara, dia cuma dosen bahasa. Dia bukan seorang teolog. Kenapa, saudara? Karena ditulis oleh Yohanes. Dan pada waktu itu, saudara, sedang ada ajaran yang mirip-mirip. Namanya adalah ajaran Gnostik, saudara. Ajaran Gnostik mengajar bahwa manusia itu bertubuh dan itu jahat. Dan berroh
itu baik. Jadi manusia itu punya tubuh dan ini jahat. Yang baik adalah rohnya. Dan Allah yang maha suci itu adalah Allah yang kudus, yang maha suci. Tidak mungkin mencipta yang jahat. Lalu kemudian bagaimana bisa terjadi manusia yang jahat ini tubuhnya, saudara? Jadi orang Gnostik mengajar bahwa supaya kita bisa hidup suci, maka kita mesti menyiksa diri. Kita mesti hidup betul-betul menyiksa diri, ya puasa, mati-matian menyiksa diri, supaya tubuh yang jahat ini menjadi suci. Itu kata mereka, saudara. Paulus mengajar bahwa persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah dagingmu. Tidak ada yang jahat, saudara. Memang sudah jatuh dalam dosa, memang menjadi jahat, saudara. Tapi kalau sudah disucikan oleh Tuhan, persembahkanlah bukan cuma otakmu, bukan cuma uangmu, tetapi persembahkanlah tubuhmu. Saudara, orang-orang Gnostik mengajar bahwa Allah yang maha suci tidak mungkin mencipta manusia yang jahat ini, saudara, yang punya tubuh. Bagaimana caranya? Jadi Allah yang maha suci, Allah nomor 1, dia mencipta Allah nomor 2. Yang kesuciannya, yang kemahakuasaannya kalah dari Allah nomor 1. Lalu Allah nomor 2 mencipta Allah nomor 3. Yang kesuciannya, yang kemahakuasaannya kalah dari Allah nomor 2, apalagi Allah nomor 1. Dan terus, saudara, Allah nomor 2 mencipta Allah nomor 3. Allah nomor 3 mencipta Allah nomor 4. Sampai, saudara, tiba satu titik atau apa? Allah yang ke N itu mencipta manusia. Jadi, saudara, ada Allah nomor 1. Ada alam, ada manusia yang punya daging yang jahat. Maka, saudara, di tengah-tengahnya adalah namanya demiurge di dalam bahasa Yunani, atau demigod atau semi-god, saudara, setengah Allah. Jadi mereka mengajarkan begitu, saudara. Maka kalau Yohanes mengatakan bahwa kalau dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau titik, saudara, maka para pembacanya pada waktu itu, mereka akhirnya mengerti, oh itu dicipta oleh demigod atau demiurge, atau adalah setengah Allah, saudara. Maka Yohanes ngerti, bahaya sekali. Maka kemudian dia harus katakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Maksudnya adalah logos atau firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itu bukan berbelit-belit, saudara. Itu bicara soal masalah teologi. Maka kemudian dosen bahasa itu, saudara, dia tidak ngerti apa-apa. Dia cuma tinjau dari sudut pandang bahasa Indonesia. Tetapi dia bukan seorang teolog, saudara. Waktu kalimat itu soal berbelit-belit ditulis, pasti punya maksudnya, saudara. Oke, kita kembali, saudara. Jadi Allah Tritunggal itu berperan di dalam penciptaan. Baik Allah Bapa, baik Allah Anak, baik Allah Roh Kudus itu berperan di dalam penciptaan. Dan Allah Tritunggal juga, saudara, itu berperan di dalam keselamatan. Bahkan sejak dari perjanjian lama, saudara, Allah Tritunggal sudah berperan di dalam keselamatan. Mari kita membuka dari Mazmur nomor 89 ayat ke-27. Di sini adalah peran dari Allah Bapa yang berperan di dalam keselamatan. Mazmur nomor 89, kita baca dari ayat yang ke-27 saja. Kalau saudara lihat di HP, itu ayatnya agak beda. Itu dimulai daripada dia pun akan berseru kepadaku. Mari kita buka Mazmur 89 ayat 27, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Saudara pemazmur berkata, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Artinya, saudara, Allah Bapa itu sudah juga berperan di dalam keselamatan bahkan sejak dari perjanjian lama. Bagaimana Yesus itu sudah jelas, saudara, Sang Juru Selamat. Lalu kemudian bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Saudara, Allah Roh Kudus juga itu berperan di dalam keselamatan. Bahkan Allah Roh Kudus, saudara, dia berperan dalam melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, saudara.
Coba kita buka dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Lihat peran daripada Allah Roh Kudus di dalam hal keselamatan. Bahkan di dalam kelahiran dari Kristus Sang Juru Selamat sudah berperan. Matius pasal 1 ayat yang ke-18, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, bahkan saudara, di dalam kelahiran Kristus, itu Roh Kudus juga itu turut berperan, saudara, untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara, Sang Juru Selamat Yesus saat masih di dalam dunia, dia pernah mengajar secara khusus kepada murid-muridnya tentang Allah Roh Kudus. Khususnya saudara dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16. 3 pasal itu adalah khusus tentang Roh Kudus, saudara. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Yesus pernah berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, saudara. Langsung dicatat, dia adalah Roh kebenaran. Saudara, mari coba kita perhatikan kekonsistenan Alkitab tentang Roh Kudus. Pertama saudara, sejak kelahiran Sang Juru Selamat, Roh Kudus itu berperan, saudara. Dan kemudian saudara, si Sang Juru Selamat itu, dia menjanjikan kepada murid-muridnya pada waktu dia masih di dunia tentang akan hadirnya Roh Kudus. Dan juga saudara, si Sang Juru Selamat itu, dia juga menegaskan janjinya saat mau meninggalkan dunia ini, saudara. Itu begitu sangat konsisten. Dari ketika Yesus dilahirkan sudah berperan. Dan juga si Sang Juru Selamat, dia janjikan pada murid-muridnya. Pada waktu dia mau naik ke surga, dia tegaskan lagi janjinya, saudara. Sangat konsisten. Tapi ada sebuah agama, saudara. Itu boleh dikata tidak konsisten. Ada yang menafsirkan dari Yohanes pasal 14 ayat 16, yaitu bahwa Yesus, saudara, menjanji akan datang seorang penolong yang lain. Maka kemudian saudara, dia kemudian menafsirkan bahwa itu mengacu kepada seorang nabi yang akan lahir dari tanah Arab. Itu tidak konsisten, saudara. Kenapa? Saya katakan tadi, sejak Sang Juru Selamat mau dilahirkan, Roh Kudus dicatat namanya. Dan pada waktu Sang Juru Selamat mengajar tentang Roh Kudus juga mencatat adalah Roh Kudus. Dan itu saudara, itu bukan manusia. Itu adalah roh, saudara. Dan kemudian saudara, itu tidak konsisten. Di mana tidak konsistennya? Ayat itu ditujukan saudara, bukan untuk manusia. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Itu bukan ditujukan pada manusia, tetapi ditujukan kepada Roh Kudus, saudara. Dan kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima tadi, saudara, dikatakan bahwa datangnya Roh Kudus itu tidak lama lagi, saudara. Tetapi agama itu mengatakan bahwa ayat itu, penolong yang lain, ditujukan pada seorang nabi akan datang 600 tahun lagi, saudara. Itu sangat lama sekali, 600 tahun. Alkitab begitu konsisten, tidak lama lagi. Kamu tunggu di Yerusalem, tidak lama lagi dia akan datang, saudara. Berapa, saudara? 10 hari, saudara.
Maka itu sesuatu hal yang sangat tidak konsisten, saudara. Saya harap orang-orang Kristen mengerti firman seperti ini, saudara. Kita menjadi orang Kristen, jangan gua Kristen, maka gua bela Kristen mati-matian. Oh tidak, enggak boleh, saudara. Itu namanya adalah fanatik. Saya Kristen, saya sudah belajar Kristen. Kristen adalah kebenaran, maka saya membela Kristen, saudara. Membela Kristen adalah karena kebenarannya, bukan karena saya Kristen. Fanatik itu tidak perlu, saudara. Dan kemudian saudara juga sesuatu itu yang tidak konsisten, saudara. Karena mereka menafsirkan bahwa Roh Kudus itu sama dengan malaikat Jibril, saudara. Kalau mereka tafsirkan berdasarkan kitab mereka, bahwa Roh Kudus sama dengan malaikat Jibril, atau malaikat Jibril sama Roh Kudus, itu sah-sah saja. Karena malaikat Jibril itu punya beberapa julukan. Ada namanya Roh Al-Amin, ada juga julukannya Roh Al-Kudus, saudara. Itu tidak apa-apa menurut mereka. Tapi waktu mereka, saudara, tafsirkan Roh Kudus yang ada di Alkitab sebagai malaikat Jibril, itu adalah sesuatu kekeliruan, saudara. Mengapa? Karena Roh Kudus yang ada di Alkitab adalah pencipta, adalah Allah. Sedangkan malaikat Jibril atau Gabriel yang di Alkitab itu adalah ciptaan. Dan itu bukan Allah, saudara. Itu dua pribadi yang berbeda. Yang satu pencipta, satu lagi adalah ciptaan, saudara. Itu beda kualitas. Pencipta begitu tinggi, ciptaan, saudara, ya tidak mungkin setinggi daripada pencipta, saudara. Yang satu yaitu malaikat Gabriel, itu memberi kabar kepada Maria bahwa kamu akan mengandung seorang bayi juru selamat. Sedangkan yang satu lagi yaitu Roh Kudus akan membuat Maria mengandung, saudara. Yang satu memberi kabar, yaitu malaikat Gabriel. Yang satu, saudara, itu membuat Maria mengandung seorang bayi juru selamat, saudara. Maka dari awal saya bilang, saudara, when I preach, I teach. Ketika saya berkhotbah, saya mengajar. Saya berusaha buat kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Tidak pakai istilah yang berat-berat, saudara. Kenapa? Tidak ada guna, tidak dimengerti. Maka itu mesti disederhanakan. Dan kemudian saudara, sesudah Yesus mengatakan pada murid-muridnya, supaya kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Maka Yesus meninggalkan mereka dan Yesus terangkat naik ke sorga, saudara. Dan kemudian akhirnya murid-murid kembali ke Yerusalem dan menumpang di sebuah rumah yang berada di ruang atas, saudara. Itu pasti besar ruang atasnya. Kenapa? Karena dicatat dalam Kisah Rasul 1:15 ada kira 120 orang di rumah itu, saudara. Itu pasti besar banget, 120 orang. Nah, ini sekarang kira-kira 100 orang sekarang, saudara. Itu 120 orang, pasti besar, saudara. Lalu kemudian, saudara, ada hal yang menarik di sini. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Lalu kemudian di dalam pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dan 13, saudara. Maka dicatat, murid-murid, saudara, mereka dicatat berdua. Tidak sendiri-sendiri. Cuma satu yang sendiri, yaitu Yakobus bin Alfeus yang sendiri. Dicatat, saudara, yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus sendiri, lalu juga Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Coba kita perhatikan dari Matius pasalnya ke-10, kita bandingkan, saudara. Matius pasal yang ke-10 ini adalah dicatat murid-murid Yesus. Matius pasal yang ke-10 kita baca ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Nanti kita membandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 2 hingga ayat yang ke-4. LAI memberikan judul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 2 hingga ayat yang ke-4. 2, 3. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya.
Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus bin Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kalau kita bandingkan saudara, di dalam Matius pasal 10 dicatat Petrus dan Andreas saudaranya. Tetapi dalam Kisah Rasul saudara, bukan Petrus dan Andreas, Petrus dan Yohanes. Di dalam Matius pasal 10, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Tetapi dalam Kisah Rasul saudara, itu Yakobus dan Andreas saudara. Kenapa Matius dicatat yaitu Petrus dan Andreas? Mereka saudaraan. Kenapa dicatat Yohanes dan Yakobus? Mereka saudaraan. Saudara, itu mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Mereka mulai berpartai-partai. Petrus, Andreas, saudara saya, jalan berdua-berdua. Yakobus, Yohanes, saudaranya, jalan berdua-dua. Itu bersaing saudara. Mereka bersaing, memperebutkan posisi saudara. Tetapi saudara, sesudah Yesus naik ke surga, dan Yesus bilang sama mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di sini. Tidak akan lama lagi akan turun Roh Kudus. Mereka pulang saudara. Waktu mereka pulang, nah formasinya berubah. Itu dulu mereka musuhan. Andreas, Petrus musuhan sama Yohanes dan Yakub, mereka musuhan saudara. Tetapi pada waktu sesudah Roh Kudus mau turun saudara, mereka menjadi sahabat. Petrus tidak mungkin pernah cocok sama Yohanes, tidak mungkin saudara, orang bersaing kok. Memperebutkan posisi saudara. Tetapi waktu Roh Kudus mau datang saudara, Petrus bisa jalan berdua ngobrol saudara dengan Yohanes. Dan Andreas bisa jalan berdua itu ngobrol dengan Yakobus saudara. Kenapa saudara? Karena mereka sadar mereka harus bersatu. Memberitakan Injil dan untuk membangun kerajaan Allah saudara. Bukan cuma mereka saudara, dua pasang. Tetapi juga saudara, dulu Filipus dan Bartolomeus. Bartolomeus juga sama dengan Nathanael murid Yesus, sama saja saudara. Tetapi pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, formasi berubah. Filipus dan Thomas, bukan dengan Bartolomeus. Lalu dulu Thomas dan Matius saudara. Sekarang Bartolomeus dan Matius. Dulu Yakobus bin Alfeus dengan Tadeus. Tadeus adalah nama lain dari Yudas bin Yakobus saudara. Sekarang Yakobus bin Alfeus terpaksa saudara sendirian. Kenapa? Sohibnya saudara gantung diri. Bernama Yudas. Gantung diri karena dia sudah menjual Yesus. Dan ternyata Yesus tidak membuat mujizat. Yesus tidak kabur. Dia terima 30 uang keping perak. Dan kemudian dia menyesal, dia kembali pada imam besar, kemudian dia kembalikan, dia lempar uangnya saudara. Aku kembalikan uang ini, sekarang kembalikan guruku. Imam-imam bilang, oh barang yang sudah dibeli tidak bisa kembali. Barang yang sudah dibeli tidak bisa kembali. Kemudian dia menyesal saudara. Kemudian dia pergi, dia sedih, kemudian dia menggantung dirinya saudara. Sampai perutnya pecah, berhari-hari enggak ada yang tahu saudara. Dia pergi dan menggantung diri. Itulah bedanya saudara, Petrus dengan Yudas. Dua-dua sama-sama berdosa. Yang satu berdosa menjual gurunya. Yang satu berdosa menyangkal gurunya. Bahkan plus sumpah, plus kutuk saudara. Tapi saudara, Petrus bukan cuma sekedar menyesal, tetapi dia saudara, dia bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat atau metanone berarti berbalik kembali kepada Allah. Dulu dia meninggalkan Allah, kemudian dia menyesal, dan kemudian dia bertobat saudara, dia berbalik kembali kepada Allah. Yudas cuma sampai pada level menyesal, dan dia tidak pernah kembali kepada Allah. Akhirnya saudara, dia kembali kepada tali tiang gantungan saudara. Jadi di sini saudara, formasi murid-murid berubah.
Dulu si A sama si B, sekarang si A sama si C. Dulu si A sama si B, kemudian saudara si B sama si D. Dulu kemudian si E sama si F, sekarang si E sama si G dan sebagainya saudara. Apa artinya saudara? Mereka sudah sadar sekarang. Tidak boleh lagi berpartai-partai. Tidak boleh lagi saudara bikin partai-partai dalam gereja saudara. Dulu kita memperebutkan posisi. Ternyata Yesus, dia datang dalam dunia mendirikan kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Maka kemudian kita semua harus bersatu saudara. Juga saudara ini menjadi pelajaran penting dalam gereja. Saudara kalau di gereja jangan punya cuma teman, itu aja saudara. Si A cuma temannya, si B aja, jangan saudara. Mesti puter-puter. Mesti kemudian kita cari teman lagi sama si C, sama si D, sama si E saudara. Si B juga, jangan cuma teman sama si A terus, jangan saudara. Kenapa? Nanti bisa timbul partai-partai saudara. Nanti akan timbul kelompok A, makin lama makin besar. Kemudian timbul kelompok B, makin lama makin besar. Nanti perang saudara. Kenapa? Namanya berpartai-partai saudara. Dan kemudian sesudah mereka kembali ke Yerusalem, kira-kira seperjalanan Sabat jauhnya, kira-kira 1000 meter saudara. Lalu kemudian akhirnya mereka berkumpul di sebuah rumah di ruang atas. Dan kemudian apa yang dilakukan saudara? Alkitab mencatat bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan juga dengan saudara-saudara Yesus. Jadi sambil mereka menunggu janji Tuhan, tak lama lagi akan datang Roh Kudus. Mereka berkumpul di ruang atas, kemudian mereka berdoa. Mereka sehati dalam doa, saudara. Di sini, saudara, Maria, ibu jasmani Yesus, itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Berdoa dengan sehati, saudara. Selama menunggu, mereka bukan cuma nunggu, mereka berdoa, saudara. Saya juga percaya juga mereka berdiskusi, saudara. Kemudian mereka mulai mendoakan apa yang mereka diskusikan, saudara. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan selain berdoa? Di dalam pasal 1 ayat 15 sampai 26, saudara, mereka berdoa 120 orang dan mereka memilih pengganti Yudas yang sudah gantung diri dan terpilihlah seorang bernama Matias, saudara. Bukan Matius tapi adalah Matias. Dan kemudian mereka sesudah memilih Matias, mereka melanjutkan doa, lalu kemudian mereka menanti, saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Roh Kudus belum datang, saudara. Memang Yesus tidak ngomong. 10 hari tidak ngomong, saudara. Yesus cuma ngomong tidak lama lagi, saudara. Terus mereka bersatu, bertekun, bersehati dalam doa. Kemudian tepat, saudara, pada hari ke-10, tepat dengan hari Pentakosta orang Yahudi, hari panen, saudara. Maka kemudian akhirnya datanglah Roh Kudus itu, saudara. Tepat di hari Pentakosta orang Yahudi, saudara. Datanglah. Lalu kemudian kita pikir, bagaimana cara tahu Roh Kudus datang, saudara? Alkitab memberikan 2 tanda yang bisa dirasa oleh indera. Pertama yaitu apa? Pertama dikatakan suatu bunyi. Kedua, saudara, lidah-lidah seperti nyala api. Yang pertama adalah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kedua, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. So, perhatikan, itu apa? Yaitu suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Artinya, saudara, itu bukan tiupan angin keras. Itu cuma bunyi seperti angin, saudara. Kalau betul-betul angin, lenyap mereka semua. Diterbangkan oleh angin. Bukan cuma orangnya, rumahnya juga lenyap, saudara. Yang kedua, saudara, yaitu apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Bukan api. Kalau api, saudara, mutung mereka semua. Bahasa Palembang, mutung. Hangus, saudara. Dan mereka jadi barbeque semua, saudara. Jadi ingat ya, itu cuma seperti, saudara. Lalu kemudian, saudara, angin dan api. Kenapa angin dan api, saudara? Angin dan api adalah itu menunjukkan teofani dari Allah kepada mereka. Apa arti teofani?
Teofani adalah Allah menampakkan diri kepada mereka. Di dalam rupa apa? Di dalam rupa macam-macam, saudara. Allah pernah berteofani kepada orang-orang, khususnya kepada Abraham, juga kepada Yakub, dan kepada yang lain. Berteofani itu menjadi malaikat, saudara. Dan Allah juga pernah berteofani pada waktu bangsa Israel di padang gurun. Berteofani menjadi tiang api dan tiang awan. Itulah teofani dari Allah. Orang Israel mereka bisa merasakan kehadiran Allah dalam bentuk tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Kenapa mesti tiang awan pada waktu siang hari? Panas luar biasa, saudara. Maka perlu adanya tiang awan, AC, saudara, siang hari. Pada malam hari sebaliknya dingin menggigit tulang, maka perlu namanya tiang api, saudara, namanya penghangat, saudara. Jadi Allah pernah berteofani dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan juga Allah pernah berteofani dalam bentuk seperti semak belukar yang menyala-nyala tetapi tidak dimakan api. Itu namanya teofani dari Allah, saudara. Dan juga Allah pernah berteofani dalam bentuk angin, saudara. Coba kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 11. 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-11. Sesudah menemukan kita membaca bersama-sama 2 Samuel 22 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Kerub adalah malaikat kerubim maksudnya. Jadi saudara, Allah juga pernah berteofani, Roh Kudus khususnya saudara, itu di dalam bentuk angin. Lalu juga Allah juga pernah berteofani dalam bentuk api, saudara. Kita buka Keluaran pasal 19 ayat yang ke-18. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah saat ketika hukum Taurat akan diberikan, maka kemudian muncullah teofani Allah dalam bentuk seperti ini. Saya membaca Keluaran pasal 19 ayat 17. Sesudah itu saudara dan saya baca ayat 18. 1, 2, saya bacakan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 2, 3. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saudara, Allah berteofani dalam bentuk api, saudara. Dan kemudian apakah arti angin dan api, saudara? Saudara, angin itu berarti membersihkan, saudara. Pernah suatu ketika langit kelihatan kotor sekali, saudara. Dan kemudian gak lama sesudah itu, ada angin besar, saudara. Mau hujan namanya. Kemudian angin besar, luar biasa besar, saudara. Pohon banyak yang roboh, saking besarnya. Dan tak lama kemudian turun hujan. Sesudah hujan selesai, saudara, langit menjadi bersih. Apa manfaat angin, saudara? Membersihkan, saudara. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari kekotoran. Lalu kemudian apa arti daripada api, saudara? Itu mengobarkan semangat. Murid-murid, kita ingat saudara, mereka sudah begitu lesu luar biasa. Maka mereka mesti dikobarkan, mereka mesti dibakar, saudara. Dikobarkan kembali dengan apa? Dengan api, saudara. Maka dua tanda itu, angin dan api. Pertama ada angin membersihkan. Kedua, api mengobarkan semangat lagi, saudara. Dan kemudian saudara, Roh Kudus juga. Waktu saudara, dia turun, lalu kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi saudara, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kata Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, murid-murid akan menerima kuasa. Kuasa apa, saudara? Kuasa menjadi saksi. Nah, kuasa ini, saudara, akhirnya ditafsirkan
oleh saudara-saudara kita, kaum karismatik saudara, kuasa membuat mujizat, kuasa berbahasa roh, kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit, katanya saudara. Padahal Alkitab berkata, bukan kuasa untuk menjadi saksiku saudara. Kenapa saudara? Mereka menafsirkan hari Pentakosta saudara, Yesus Roh Kudus akan memberikan kuasa. Kemudian menjadi kuasa bahasa roh, kuasa macam-macam saudara. Kenapa saudara? Karena satu konsep. Ada seorang teolog besar mengatakan bahwa saudara, Yesus datang dalam dunia adalah berkat pertama. The first blessing. Kemudian Yesus naik ke surga. Pada waktu kemudian Roh Kudus menggantikan, disebut namanya the second blessing saudara. Berkat kedua. Enggak saudara. Yesus datang dalam dunia, naik ke sorga. Kemudian Roh Kudus turun adalah satu paket saudara. Satu paket berkat saudara. Oleh karena teolog besar itu saudara, waktu itu menafsirkan ini pada abad yang ke-18 saudara. Maka pada abad ke-20 awal, akhirnya saudara, waktu dia membaca buku itu saudara, maka kemudian nah ini dia, itu apa? The second blessing. Pada hari Pentakosta, namanya adalah Pentakosta kedua. Yang terjadi katanya di Azusa Street di Amerika saudara. Maka saudara, hari Pentakosta itu cuma terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali saudara. Pentakosta, tadi kata liturgos adalah kebalikan dari Menara Babel. Menara Babel, satu bahasa. Kemudian karena mereka tidak mau memencar, Tuhan berkata, penuhilah bumi. Mereka malah bersatu saudara. Maka kemudian supaya kehendak Tuhan terjadi, mereka harus mencar saudara. Maka dikacaukanlah bahasa mereka semua. Dari satu bahasa menjadi banyak bahasa. Tetapi Pentakosta saudara, dari banyak bahasa menjadi satu bahasa saudara. Itulah hari Pentakosta. Dari banyak bahasa itu menjadi satu bahasa saudara. Bingung ya kita ya saudara, waktu orang berbahasa roh. Laba-laba kira-lala baso segala macam saudara. Saya waktu dengar begitu ya, dengarnya rasa bulu merinding saudara. Ini sedang berbahasa atau sedang meracau saudara. Karena namanya bahasa itu adalah alat komunikasi dan bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti itu bukan bahasa saudara, itu adalah meracau saudara. Dan kemudian saudara, sesudah mereka dibersihkan oleh Roh Kudus dengan memakai angin, sesudah mereka dikobarkan kembali Roh Kudus dengan memakai api saudara, kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain saudara. Perhatikan saudara, tentang bahasa lain itu bukan bahasa aneh. Bahasa lain itu bisa dimengerti saudara, bukan tidak bisa dimengerti. Saudara, bahasa roh yang asli adalah membuat orang dari tidak mengerti menjadi mengerti. Bahasa yang membuat orang dari mengerti menjadi tidak mengerti itu pasti bahasa roh yang palsu saudara. Maka saudara, tadi sudah kita baca di dalam ayat yang 6-10. Kalau kita coba perhatikan saudara, ketika turun bunyi itu berkerumunanlah orang banyak. Waktu bunyi seperti tiupan angin keras, wah heboh. Berkerumunanlah orang banyak dan orang banyak bingung. Kenapa saudara? Karena orang banyak itu mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang, mereka heran, lalu berkata, bukankah mereka ini semua, maksudnya para rasul, adalah orang Galilea? Mungkin bahasa Ibrani saudara, atau bahasa Aram. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Saudara, nanti akan muncul 2 kali bahasa kita sendiri. Ada berapa bahasa saudara? 15. Pertama adalah apa? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Pertama, bahasa Partia. Kedua, Media. Ketiga, Elam. Keempat, penduduk Mesopotamia.
ke-5 Yudea, ke-6 Kapadokia, ke-7 Pontus, ke-8 Asia, ke-9 Frigia, 10 Pamfilia, 11 Mesir, 12 daerah dari Libya yang berkaitan dengan Kirene. Kalau saudara ingat Simon dari Kirene, nah ini orang Libya saudara, hitam pasti saudara. Lalu kemudian 14 orang Kreta, 15 orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, saudara. Mereka heran. Mereka orang Galilea. Mereka khotbah pakai bahasa lain. Tapi saya orang Elam, saya ngerti loh. Dia khotbah pakai bahasa Elam. Orang Partia, dia khotbah seperti pakai bahasa Partia. Orang Roma, dia khotbah sebenarnya pakai bahasa Latin, saudara. Ada 15 bahasa, saudara. Mereka heran sekali. Itu adalah bahasa roh yang asli, saudara. Dan perhatikan bahwa di rumah itu ada 120 orang, saudara. Dan ketika turun bunyi heboh, berkerumunan orang, saudara. Berapa jumlahnya, saudara? 3.000 lebih orang berkumpul. Tidak mungkin di rumah itu, pasti di luar, saudara. Tidak mungkin. Lalu kemudian saudara, rasul-rasul mulai berbahasa lain, saudara. Lalu kemudian yang dimengerti oleh ribuan orang itu, saudara. Jadi kemudian rasul berkhotbah. Apa yang dikhotbahkan? Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kami ngerti, maka kemudian mereka bertobat, saudara. Itu adalah panen pertama gereja. Maka kemudian saudara, sesudah itu akhirnya 3.000 orang bertobat. Terjadi namanya kebangunan rohani yang dahsyat, saudara. Sesudah apa? Sesudah murid-murid dibersihkan oleh angin. Yang kedua, sesudah murid-murid dikobarkan kembali oleh api, saudara, dari Roh Kudus. Terjadi kebangunan rohani sangat besar, saudara. 3.000 orang bertobat. Saudara, khotbah hari ini adalah judulnya Pentakosta dan Kebangunan Rohani, saudara. Saya akan akhiri. Sesudah kita mendengar khotbah pada hari ini untuk memperingati hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, saudara. Apakah juga saudara juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus? Dari lesu menjadi semangat berkobar-kobar, saudara. Apa juga saudara kita mau dibersihkan sama seperti Roh Kudus membersihkan murid-murid dari motivasi tidak benar menjadi benar dengan angin yang membersihkan, saudara. Angin bisa konotasi positif, bisa negatif. Positif, saudara, membersihkan. Negatif, saudara, menghancurkan, saudara. Pada waktu itu, saudara, konotasi positif, dibersihkan, saudara. Dan kemudian, saudara, apakah kita 2000 tahun sesudah peristiwa Pentakosta, kemudian kita juga, saudara, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa? Tidak ada kobaran sama sekali, saudara. Atau saudara menjadi orang Kristen seperti murid-murid yang berkobar-kobar dan betul-betul terjadi suatu kebangunan rohani, saudara. Saya harap saudara, tiap-tiap kita terjadi kebangunan rohani pribadi, saudara. Menjadi seorang Kristen yang semangat, yang berkobar-kobar, saudara. Karena Roh Kudus datang adalah untuk mengobarkan semangat mereka, saudara. Dan juga Roh Kudus datang untuk membersihkan mereka, saudara. Sehingga mereka layak dipakai oleh Tuhan. Dan mereka punya kuasa waktu mereka memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Karena sudah dibersihkan oleh Allah Roh Kudus. Mari kita, saudara, Pentakosta yang lampau tidak pernah terjadi lagi. Tapi spiritnya tidak boleh hilang, saudara. Ada sekarang gereja nekat. Mereka menanti namanya Pentakosta ketiga, saudara. Wah, itu gila luar biasa, saudara. Pentakosta itu adalah 1 hari
satu kali, tidak pernah terulang lagi saudara. Tapi kemudian mereka bilang ada Pentakosta kedua 1901 di Azusa Street. Kemudian lebih gila lagi saudara, akan terjadi Pentakosta yang ketiga saudara. Itu menandakan apa saudara? Yang ngomong nggak belajar firman Tuhan baik-baik. Yang mendengar juga nggak kritis. Akhirnya mereka terima saja saudara. Salah tafsir akan dituntut tanggung jawab oleh Tuhan saudara. Ikut-ikutan orang salah tafsir sama-sama dituntut saudara. Maka berkhotbah itu suatu hal yang ngeri luar biasa saudara. Saudara bersyukur di gereja Reform, saudara mendengarkan khotbah, tafsirannya nggak main-main saudara. Memang kadang-kadang membosankan ya, ajaran terus. Tapi saudara paling enggak itu tidak salah, paling tidak saudara. Mari kita saudara, Pentakosta cuma satu kali terjadi, tapi spiritnya tidak pernah habis-habis. Dan kita pada Pentakosta tahun ini saudara 2023 juga mendapatkan spirit yang sama seperti yang murid-murid dapatkan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, biarlah hari Pentakosta tahun ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi ya Tuhan menjadi satu hari lagi di mana kami kembali kepada Tuhan, dikobarkan oleh Tuhan. Dan biarlah satu hari ini ya Tuhan, pada hari ini, di tahun ini, Engkau memakai kami kembali menjadi anak-anak-Mu untuk hidup berkobar-kobar, untuk hidup menjadi alat Tuhan, supaya orang lain melihat bagaimana kami sebagai anak-Mu hidup tidak di dalam kelesuan, tapi hidup di dalam semangat yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Amin.